Adanya program MPG ini kan kita berharap UMKM kita ini bisa hidup, termasuk para pedagang-pedagang sayur, para petani. Tetapi kenyataannya itu tidak terjadi sampai hari ini. Ternyata adalah kroni-kroni Presiden Prabowo sendiri. Berikut juga mereka tim sukses, politikus Gerindra gitu kan, dan relawan-relawan yang ikut memenangkan Prabowo dan Gibran pada pemilihan Presiden 24. Jadi salah satu temuan yang paling telak adalah yayasan yang menggarap proyek makan bergizi gratis ini adalah yayasan yang didirikan langsung oleh Prabowo Subianto. Namanya Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. Dalam akta perusahaan yang kita dapatkan pada waktu investigasi ini, di situ tertulis ya pada waktu itu bahwa pendiri yayasan GSN ini adalah Prabowo Subianto, dan salah satu pengurusnya sore ini dilantik sebagai wakil wakil kepala Badan Gizi Nasional. Dibongkar semua duit MBG 335 triliun itu. Ternyata kita ini satu keluarga per bulan dapat 5,2. Tonton videonya ya. MBG itu 335T. Kalau dibagi rata ke semua penduduk, itu per orang dapat 361 ribu per bulan. Kalau dibagi ke orang miskin saja, setiap orang miskin itu per keluarga bisa dapat 66 juta per keluarga per tahun. Dan kalau dibagi per bulan, keluarga miskin itu punya hak 5,2 juta dari anggaran 335T. Tetapi berapa rupiah yang diterima oleh masyarakat miskin hari ini? Hanya sekitar 200 ribu rupiah. Dari hak mereka yang seharusnya mereka terima 5,2 juta per keluarga per bulan. Sekarang selisihnya kemana? Uang ini larinya kemana? Uang ini larinya ke rente, ke vendor besar, logistik besar. Mereka-mereka yang menikmati ini bukan dari masyarakat kecil. Setiap dapur itu disubsidi oleh negara. Itu bukan bantuan sosial untuk masyarakat. MBG ini hanya program populis berkedok politik yang sebetulnya hanya kemudian dibagi untuk produk-produk penguasa. Dan ini tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, yaitu indivisibility of human rights. Artinya tidak boleh ada hak lain yang dikurangi oleh salah satu hak asasi manusia lainnya. Kemudian dalam permohonan ini juga kami tidak luput menyampaikan kepada hakim konstitusi untuk dapat memutus perkara ini dengan waktu yang cukup singkat atau segera, karena ada dimensi time sensitivity, yaitu karena UU APBN hanya akan berlangsung 1 tahun. Ngeri guys. Widih, bancakan. Banjir. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim, mau sampai kapan? Komen aja deh. Yang penting saya mah hidup Jokowi. Karena kita tahu dari 105.000 kendaraan yang diimpor dari India, yang kami di Komisi 6 tidak pernah tahu sekalipun. Pagi-pagi kami terima berita dari media bahwa impor 105.000 mobil. 105.000 mobil itu sangat besar sekali. Kami ingin tahu itu kepentingan siapa. Karena kami tanya tadi Pak Menteri Koperasi tidak tahu. Kami Komisi 6 juga tidak tahu. Bahkan usernya, kepala desa juga tidak diajak bicara. Dan kami juga pengen tanya duitnya dari mana, termasuk KDMP yang biaya pembangunnya 1,6 miliar sampai ke desa-desa hanya 700 juta, sisanya uangnya kemana? Juga kami pengen tanya itu dana pinjaman dari perbankan atau dari negara. Kami tidak mau main-main lagi dalam persoalan ini. Kami minta Pak Menteri Koperasi bisa lebih tegas kepada Agrinas, karena Agrinas bukan hanya melangkai konstitusi kita, melecehkan rakyat, tapi juga melecehkan Pak Menteri Koperasi. Tragedi tentang MPG ini menggambarkan otoritarianisme birokrasi yang semakin anti demokrasi. Kalau itu dibiarkan saja, maka yang mengalami kerugian adalah rakyat. Dampak disrupsinya merata sampai pada persoalan-persoalan atau problem-problem tentang fiskal. Jika negara ini terus meremehkan, melemahkan demokrasi, bahkan yang ada adalah cercaan, ada istilah-istilah andai asing dan sebagainya, itu tidak mendidik.